Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pengurus harian yayasan, pengurus jamaah al-Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Saraele Karang Sebengi Barat. Okay. Lengkapnya hadirin wal hadirat majelis ilmu, majelis zikir, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah rahimakumullah. Mari kembali kita berdoa, bermunajah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ja'alna minal muqimina lis-salah wa a'inna ala adaiha bil khushu'i wal ikhlas. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Faqala ba'dul muslimina ya Rasulullah, berkata sebagian dari kalangan kaum muslimin. Aniki lanjutan pembahasan sampun kaitan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di negeri akhirat kelak, beliau nampak dalam bentuk sosok laki-laki yang panjang tinggi, dan di sekeliling beliau ada anak-anak, dan anak-anak niki adalah anak yang mati, mati saat masih kanak. Dan baginda Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak-anak yang meninggal niki mati dalam keadaan suci, saat lahir suci, maka ketika meninggal dunia mereka masuk ke dalam surga. Sehingga bertanya sebagian kaum muslimin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa auladul musyrikin, berbelemun anak-anak dengan kafir. Faqala Rasulullah sallallahu, maka bersabda baginda Rasulullah, wa auladul musyrikin, jarin anak-anak orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir pun juga masuk ke dalam surga. Karena hakikatnya mereka niki orang yang fitrah. Wa ammal qaumul ladzina kanu, dan adapun kaum yang mereka tersebut adalah mereka itu syatrum minhum hasanun, sebagian dari mereka itu ada yang baik. Niki lanjutan kisah Sarobin baca. Wa syatrum minhum qabihun, dan sebagian di antara kaum tersebut ada yang buruk rupa. Fa innahum, maka sungguhnya mereka itu kaumun adalah kaum khalatu amalan solihan,
yang mereka campurkan akan amal soleh, wa akhara sayyan, dicampur dengan amal yang buruk, kadang gawe ini kadang gawe buruk. Tajawazallahu anhum, Allah memaafkan dari kesalahan-kesalahan mereka. Wa fi hadisil Bazzar qala summa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah mendatangi ala kaumin, atas satu kaum, turdahu ru'usuhum bis-sakhri, kepala-kepala mereka, kepala kaum itu dihancurkan, dipukul bis-sakhr, dengan batu besar. Kullama rudihat adat kama kanat, manakala kepala kaum itu dihancurkan, dipukul, terus hancur, adat kama kanat, kepala itu kembali seperti sedia kala. Wala yafturu anhum min zalika syai'un, dan tidak berhenti dari kaum min zalika syai'un, dari penghancuran itu, syai'un, sesaat pun. Jerin ketika dihancurkan tidak berhenti meskipun sesaat. Terus dipukul, hancur, dipukul lagi, hancur, dipukul terus. Tidak ada berhenti, tidak ada istirahat. Qala, berkata baginda Rasulullah, ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka itu? Sei kaum sakte empuk kepala sampai hancur lebur dan kembali lagi seperti semula. Setelah kembali dipukul lagi, hancur, kembali seperti itu. Nabi menjawab, malaikat Jibril menjawab, qala haula'il ladzina tasaqalat ru'usuhum anis shalah. Mereka kaum-kaum itu saat hidup pelik dunia, kepalanya amat berat dalam melakukan ibadah sembahyang. Jadi ini ancaman, meninggalkan sembahyang, kepalanya berat melakukan sujud, berat melakukan ibadah sholat, sehingga kepala lemak niki jangan terhancuran tanpa istirahat, terempuk sampai hancur, berbiar nidah, sekadar pelewa sotak si betu gemuk muncul baklal kesakit, apalagi niki sampai hancur, beridap sakit lantaran hancur, malik utuh, malik tempuk si betu, kembali lagi seperti semula. Niki gambaran siksaan bagi orang yang berat kepalanya dalam melaksanakan ibadah sembahyang. Wa akhrajal khatib wa ibnun Najjar, allamal islamu as-shalah, Islam mengajarkan akan sholat. Jadi tajah terjelasat tentang ibadah sembahyang. Paman farragalaha qalbahu, barang siapa yang mengosongkan laha pada itu salat, qalbahu akan hatinya, wa hafadha 'alaiha, dan terus ia pelihara salat tersebut, bihaddiha, dengan batasannya. Berdoain batasan araksa, waktu utama, waktu akhir, dia jaga, dia pelihara waktu-waktunya, disiplin terhadap waktunya. Wa sunaniha, dan dia pelihara, dia jaga sunnah-sunnahnya. Bahwa mukminun, maka orang tersebut adalah mukmin, mukmin yang sempurna, karena dia menjalankan ibadah sholat dengan sempurna. Ibadah sholat disebut oleh baginda Rasulullah sebagai inti dari satu ibadah. Lamun ibadah sholat maka ibadah sak lain milu sholat
Nah, lamun wah sempurna ibadah sembahyang bahwa mukminun, maka dia adalah orang yang mukmin sejati. Wa Ibnu Majah qala Allah taala, berfirman Allah SWT, iftaratu ala ummatika, aku telah memfardukan, mewajibkan atas umatmu khamsa sholawatin, 5 solat yang fardu. Wa ahadtu an indi ahdan, ya, dan aku manik desida Allah telah membuat janji, indi di sisiku, ahdan akan satu perjanjian, anna man hafaza alaihinna, niki isi perjanjian yang Allah buat, bahwa siapa yang menjaga, memelihara terhadap solat yang 5 waktu, liwaktihinna, ya, kepada waktunya, lamun wah zuhur gawe zuhur dia tunaikan di waktunya, adkhaltuhu aljannata, niscaya aku pasti masukkan orang itu ke dalam surga. Jadi insyaallah yakin besila, ya, lamun tuah tunaian ibadah sembahyang, ibadah-ibadah sak wajib, ibadah-ibadah sak fardu, maka insyaallah dengan sebab kita menjaga ibadah sembahyang, ibadah-ibadah sak kewajiban, Allah sudah membuat janji kepada dirinya jangan tamak jok dalam surga bagi yang menunaikan kewajiban yang Allah fardukan. Sebalik, wa man lam yuhafiz alaihinna, dan siapa yang tidak menjaga terhadap salatnya, ya, fala ahdalahu indi, maka tidak ada janji, ya, bagi orang tersebut, indi di sisiku, arti wah denara pihak kejanji kepada mereka sendek gawe sembayang niki, lamun kau hendak arak pihak kejanji, maka terserah aku milih tamak neraka, ya, bau-bau doa, tamak surga masih bau, ya. Nikilah ruan napiara keutamaan dari orang yang menjalankan, menjaga ibadah sembahyang. Wa Ahmad wal Hakim, man alima anna salata alaihi haqqun wajibun, ya, barang siapa yang mengetahui bahwa salat, ya, atas ia hakun wajib, yakni sebuah hak yang wajib untuk dia tunaikan, ya. Makin tiang pelunggu sami kita sadari kita adalah hamba Allah, tercipta elek bon dunia tujuan untuk ibadah, terutama menjalankan ibadah sembahyang. Nah, bu sadar, bu paham, bu yakini teniki sebuah kewajiban, wa addaha dakhalal jannata, dan ia menunaikan hak yang wajib itu, sadar bahwa sembahyang niki kewajiban bun tetu tunaian, maka dakhalal jannata, masuklah ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa Tirmizi wa qala hasan gharibun wan Nasa'i wa Ibnu Majah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salatu. Niki hadis karang terdengah kesampaian isi para ustaz, ya. Adapun paling pertama ibadah atau sesuatu atau perkara yang akan dihisap, ya, yang ditanya, yang dicek, yang dihitung pertama kali, ya, lema ejelo kiamat min amalihi, dari amalnya, as-salatu adalah salat. Jadi bukan puasa, bukan zakat, bukan segala macam. Sak pertama adalah ibadah sembahyang. Lamun wah ibadah sembahyang pertama terketua, nah bu solah, insyaallah seterusnya pasti insyaallah, ya. Lamun wah pertanyaan pertama berembe sembahyang bu din tahu, maka milu wah ibadah selain pun tidak menjamin untuk lolos. Nabi sebab niki fa in saluhat,
maka jikalau solat itu baik, jikalau solat itu benar, jikalau solat itu tetuntan tegawe sempurna, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguhnya ia beruntung dan menang. Aniki ya. Wa in fasadat, dan jikalau solatnya rusak alias ndek gawe tinggalan ilalia, faqad khaba wa khasura, maka sungguh dia kecewa dan rugi. Nah, jadi kesimpulan sembayang niki inti solah sembayang, maka solah amal sak lain. Selamatlah ia lengi ibadah sembayang ndek negawe, maka sungguh dia akan rugi ataupun kecewa. Wa inin taqasa, dan jikalau hamba berkurang, kurang min faridatihi, dari kesempurnaan dalam menjalankan fardunya. Nah, searan gawe ibadah fardu ada baik lolos, mungkin kurang sempurna. Qala ar-rabbu, maka berkata Allah SWT, unzuru, lihatlah, hal li abdi min tatawu'in, apakah bagi hambaku itu ada ibadah sunnah. Ya tak lebih niki ibadah sunnah. Fayukmalu biha ma intaqasa, maka dengan sebab ibadah sunnah itu menyempurnakan ibadah yang kurang, ibadah fardu yang tidak sempurna minal faridah. Summa yakunu sairu amalihi, kemudian adalah semua amalan hamba itu ala zalik, atas yang demikian itu. Artinya setiap amal-amal hamba sak terperintah sak gawe fardu bu ternyata kurang sempurna, tapi itu ibadah sunnah narah ndek lemun arak menjadi penyempurna kekurangan daripada solat fardu atau ibadah fardu, termasuk puasa Ramadan, puasa fardu. Arak baik tak kurang terjaga, kurang sempurna. Dengan sebab puasa-puasa sunnah bisa menyempurnakan sak fardu. Ya buat sunahan. Arak puasa sunnah sekali lalang sejelur, apa rak puasa Nabi Daud. Arak lalang seminggu, sekali seminggu, puasa Senin, Kamis, puasa Kamis. Arak puasa sekali sebulan, ayat teparan ayyamul bid, 13, 14, 15 disebut dengan hari putih. Arak sekali setahun, seperti hari misalnya Syawal 6 jalur, atau hari Arafah, atau Zulhijjah 10, 9 awal Zulhijjah, pendah hari Asyura, dan seterusnya. Niki puasa-puasa sunnah sekali setahun. Nah, termasuk sembayang fardu sak 5 waktu arak baik tak kurang sempurna. Maka dengan ibadah solat sak sunnah menyempurnakan. Apakah solat sunnah rawatib yang mengiringi solat fardu, qobliyah atau ba'diyah. Wan Nasa'i awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Adapun sepaling awal perkara yang akan dihisab oleh hamba pada hari kiamat adalah sembahyang. Wa awwalu ma yuqda bihi bainan nasi fid dima, dan sepaling pertama perkara yang akan diputuskan, yang akan diganti di hadapan manusia, fiddima, yakni tentang darah. Tapi kena pertanggungjawaban. Seandainya arak sopok dengan lain pas masih hidup di dunia mungkin melakukan pembunuhan atau penganiayaan, maka itulah yang pertama diputuskan oleh Allah. Wa Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i,
Wa Ibnu Majah wal Hakim awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Pertama terhisab oleh majelis kiamat adalah salatnya. Fa in kana, maka jikalau ada hamba tersebut ya, atammaha ya, ia menyempurnakan salat, seandainya arak sopok hamba menyempurnakan sembayang, tunayan waktu sembayang, khusyuk, bun sempurnaan, besak rukun, besak sunnah-sunnah, kutibat lahu, maka dicatat solat itu lahu kepada orang yang menyempurnakan solat tamatan, yakni sempurna. Ya tapi itu ni adin baik benar-benar sempurna. Wa illam yakun, dan jikalau hamba tersebut itu ya, tidak ada ya, atam maha ia sempurnakan solatnya, qala berfirman Allah SWT li malaikatihi kepada malaikat, unzuru lihatlah wahai malaikat, hal tajiduna li abdi, apakah kalian menemukan kepada hambaku min tatawu'in, dari ibadah tatawu. Ketika arak sopok hamba pas ente cek sembayang ternyata dia sempurna, tetun gawe sembayang lagu kurang sempurna ya. Maka Allah sampaikan kepada malaikat, apakah kalian mendapati hambaku ini ibadah sunnahnya, fayak muluna biha ya. Maka dengan tatawu itu para malaikat menyempurnakan faridatahu, akan ibadah fardu hamba itu. Itu lebih meniki ibadah sunnah. Summa zakatu kazalik, kemudian tercek zakat, ibadah zakat sak wajib ternyata arak tok kurang sempurna, arak ndek ibadah-ibadah pemberian sedekah sunnah segala macam, infak segala macam, maka akan menyempurnakan ibadah sak wajib. Summa tu'khazul a'malu, kemudian diambil amal-amal ala hasbi zalika, atas hitungan yang demikian itu. Jadi selepuan amalan-amalan ini. Wa Tabrani awwalu ma yus'alu anhul abdu yaumal qiyamah, adapun yang pertama akan ditanya nanti hamba di hari kiamat, yanzuru fi salatihi ya, ia memandang pada solatnya, yunzoru fi solatihi ya, dilihat hamba itu fi solatihi, pada solatnya. Fa in saluhat, maka jikalau solah ya, benar atau bagus solatnya, faqad aflaha, maka sungguhnya ia berbahagia, beruntung, senang. Wa in fasadat, jikalau solatnya rusak, faqad khaba wa khasura, maka sungguh dia kecewa, dia rugi, dia sengsara atau dia menyesal, rugi. Nikilah kelebihan daripada ibadah sembahyang. Wa Ibnu Asakir awwalu ma yuhasabu bil abdu salatuhu, fa in saluhat saluha sairu amalihi. Sak pertama terhisab jelo kiamat hamba adalah solatnya, maka jikalau solatnya benar, maka benar atau baik semua amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi, dan jikalau solatnya rusak, maka rusak pun semua amalnya yang lain. Berarti intin solah atau tidak pegawaian ibadah hamba-hamba Allah niki tergantung solat. Niki hadis. Lemun solat niki tetun jalani, insyaallah ibadah sak lain pasti dia jalankan dan milun solah. Sebalik lemun dek sembayang iseng ke gawe pegawaian ibadah sak lain jak milun gawe. Sebab nepi kelebihan keutamaan alasan pun sampai
sembayang niki inti lemun solat solah milu pegawaian lain. Sak pertama alasan karena solat niki membentuk keikhlasan, nggih. Lemun tuah dengan gawe sembayang dengan niat ikhlas karena Allah, maka insyaallah amal-amal lain pun akan dia jalankan dengan ikhlas, nggih. Terus yang kedua, seorang yang sholat itu akan menguatkan disiplin, jerin sembayang niki tajah terdisiplin waktu, tajah tetaat sida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lemun tuah bau isi amalan disiplin waktu dalam beribadah sholat niki, maka ibadah lain pun insyaallah milu untuk kita jalankan dengan disiplin, apakah waktunya atau aturan yang berkaitan dengan ibadah ini. Terus yang kedua, salat mencegah perbuatan maksiat. Lamun wah solah cara sembahyang, maka tercegah ia dari perbuatan maksiat. Lamun wah tercegah dari perbuatan maksiat, maka tentu terjaga langan pegawaian ndik kena, sehingga meningkat ibadah lain, dan selanjut salat adalah sebagai tolak ukur, sebagai boteparan barometer iman seseorang. Ialah ngata cek iman teniki arak ja iman tertinggal wot-wotan doah, lemun iman sekadar mengakui Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT, lagu ndik terjalani secara amaliyah perintah sembahyang segala macam niki, maka ndik sempurna iman. Maka iman yang sempurna ketika hati meyakini, lisan mengucapkan, dan anggota tubuh beramal. Alamun sekadar hati terperkuat si lisan lagu amalan dek, maka ndik sempurna iman niki. Maka dengan ibarat keterangan niki, maka solat lemun wah solah, maka insyaallah selepuan amal-amal lain milu solah. Yaqulu unzuru, Allah berfirman, unzuru lihatlah hal li abdi nafilatan, apakah bagi hambaku ada ibadah-ibadah nafilah sunnah. Fa in kanat, maka jikalau ada ibadah sunnah itu lahu bagi hamba, atamma biha, ia sempurnakan dengan nafilah itu al faridata, yakni yang faridah, yakni dengan ibadah-ibadah nafilah sunnah itu menyempurnakan, atammah menyempurnakan al faridata yang fardu-fardu. Sumal faraidu kazalika, demikian juga fardu-fardu yang lain, seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, li'aidatillahi wa rahmatih, untuk kembali kepada Allah dan rahmatnya. Wa Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wal Hakim. Wa awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Adapun yang pertama perkara yang akan dihisab oleh manusia nanti pada hari kiamat dari amal-amal mereka adalah salat. Fayaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi, Allah berfirman kepada malaikatnya, wa huwa a'lamu, padahal Allah SWT adalah zat yang maha mengetahui. Unzuru fi salati abdi, lihatlah wahai malaikat pada salat hambaku, atammaha am naqsaha, menyempurnakan akan itu salat, ataukah
hamba itu mengurangi akan solat itu, ya. Apakah sempurna atau kurang maksud, ya. Perintah malaikat niki tecek sembayang hamba ni apakah ia sempurna atau ia kurang. Fa in kanat, maka jikalau solat hamba itu, ya, tamatan sempurna, kutibat, maka dicatat solatnya itu tamatan sempurna. Wa in kana, dan jikalau hamba itu intakoso, ya, kurang, minha dari solatnya syai'an, ya, sedikit atau sesuatu, ya, pas cek sembayang ternyata kurang sempurna. Qala, berfirman Allah SWT, unzuru, lihatlah wahai malaikat, hal li abdi min tatauin, apakah bagi hambaku ini ada pahala atau ibadah sunnah. Fa in kana lahu tatauun, maka jikalau hamba itu memiliki ibadah sunnah, atimmu, sempurnakanlah, li abdi, untuk hambaku, faridatahu, akan fardunya, ya, min tatauhi, dari ibadah sunnahnya. Summa ya'khuzu, kemudian Allah mengambil al-a'mala ala zalika, akan amal-amal atas yang demikian itu. Ajarin setelah ibadah solat cek ternyata tidak sempurna, maka diambillah ibadah sunnah menjadi penyempurna ibadah solat fardu. Wat Tayalisi wat Tabrani wat Doyai fil Mukhtarah, atani Jibril mendatangiku min indillahi, dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala, maka ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah SWT berfirman, inni iftaratu ala ummatika, sungguhnya aku telah mempardukan, mewajibkan atas umatmu khamsa sholawatin, ya, 5 solat yang wajib fardu. Paman aufa, maka siapa yang menyempurnakan, sesa sempurnaan solat yang 5 waktu, bihina, yakni dengan yang 5 waktu itu, ala wudu'ihinna, ya, sempurnaan mulai langan wuduknya, mbe ruan rukun wudu, mbe sunnah wudu, mbe sak wajib kena saat wudu, ya. Sempurna tahu cara wudu, wa mawaqitihinna, dan juga waktu-waktunya, solat-solat itu, wa ruku'ihinna, dan sempurna ruku-rukunya, cara ruku sempurna, wa sujudihinna, begitu juga sempurna dalam menunaikan sujudnya. Jadi sujud pertama, kening harus nempel di tempat sujud, terus anggota selanjut telapak tangan kiri kanan, terus jengku kiri kanan, 5, dan napiaran ujung jari kaki kiri kanan. Jadi 7 anggota tubuh yang kena di tempat sembahyang. Nah, saat langsung bersentuhan dengan tempat sujud, wajib adalah kening, maka den bau tertutup, harus nempel kening. Lemun jengku wajib terbungkus ning kanggo senggita, malah den sah. Lemun telapak kime kance nae, maka bau. Seandainya narak dengan bekaos naik kerenyetan atau kaos himu, maka den masalah. Intin sak wajib kening. Faqala pilih, kana lahu bihinna, adalah bagi orang tersebut, bihinna, terhadap solat yang 5 waktu, ahdun,
janji. Lamun wah sempurnaan wudu, sempurnaan rukuk, sujud, perkara-perkara kaitan dengan sembahyang sempurna, maka adalah orang itu dengan solatnya ahdun, janji, an ada khalahu, bahwa untuk aku masukkan ia, al jannata, ke dalam surga. Niki manik disida Allah Subhanahu wa taala. Wa man laqiyani, dan barang siapa yang mendapatiku, menemuiku, qad intaqasa min zalika syai'an, sungguhnya mengurangi, min zalika, dari yang demikian itu, artinya dari solat yang 5 waktu syai'an, arah entan kurang sempurna, falaisa lahu indi, maka tidak ada bagi hamba itu, indi di sisiku, ahdun, janji. In syi'tu azabtuhu, jikalau aku menghendaki aku akan azab hamba itu yang tidak menyempurnakan solatnya, wuduknya, rukuknya, sujudnya, segala macam. Wa in syi'tu rahimtuhu, dan jikalau aku pun kehendaki, aku akan berikan rahmat, kasih sayang kepadanya. Lamun pecu sembahyang sempurna, otomatis Allah tunaikan janji surga. Lagu lamun sembahyang bundik sempurna, maka aku tidak ada janji di sisi Allah. Maka apakah aku nanti mengazabnya atau aku berikan rahmat kepadanya. Jadi arah pilihan. Wal Baihaqi, dan dari Al Baihaqi, as-salatu mizanun, adapun salat itu adalah mizan, timbangan. Paman aufa ustufia, maka siapa yang menyempurnakan, maka ia disempurnakan. Seisa sempurnaan sembahyang, artiin mulai ilangan wudu, sembahyang segala macam, ustufia, maka pasti dia akan diberikan kesempurnaan. Sembahyang sempurna, ibadah tercatat sempurna, maka harta benda, terus umur segala macam akan diberikan keberkahan, kesempurnaan, kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad-Dailami, as-salatu tasudu wajha syaitani, adapun salat itu menyebabkan hitam wajahnya syaitan. Jadi lamun arak dengan sembahyang membuat wajah setan menghitam. Nabi makna menghitam ibarat angkat tangan kalah dari perang. Sebab setan ini menggoda, memberikan was-was atau menyesatkan manusia adendan baik milih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata hamba niki sujud sembahyang, maka menghitam wajah setan, arti jika kalah. Nah, berarti lamun arak dengan dia milih sujud, berarti ngakak malah setan. Cemoh, arak kanceng kuning delik neraka. Wasodaqatu, dan adapun sodakoh taksiru zuhrahu, memecahkan punggung setan. Arak dengan bersedekah membuat punggung setan pecah. Artinya ibarat punggung sopok dengan niki mun pola kuan din tahu ngeruit. Maka din tahu bergerak engkah tahu begoda lamun arak hamba Allah yang bersedekah. Wa tahabbu fillahi, dan orang yang saling cinta karena Allah, wa tawaddudu fil ilmi, dan yang saling berkasih sayang di dalam ilmu, yaqta'u dabirahu, memutuskan akar-akar setan.
Artin peluang-peluang untuk menggoda manusia wah terputus ke akar-akarnya. Lemun arak dua orang atau lebih yang saling cinta karena Allah dan juga saling berkasih sayang di dalam ilmu. Makin niki tiang pelunggu sami luik kanca antara yang satu dengan yang lain niki, jamaah yang satu ke jamaah yang lain saling cinta karena Allah. Bedait elek majlis niki karena Allah. Buat nuntut ilmu sebagai bentuk kita sayang cinta kepada Allah, ada solah cara beribadah, maka nikilah cara memutuskan akar-akar setan. Angkan ada narak keharap peluang. Nah, berarti telu niki pegawaian sak ketakutan si setan. Pertama sembayang, membuat wajah setan menghitam. Kedua, sodakoh membuat punggungnya setan terpecah, atau terputus. Dan saling cinta karena Allah atau saling cinta di dalam menuntut ilmu, maka juga memotong akar-akar setan. Fa iza fa'altum zalika, maka apabila kalian melakukan yang tiga perkara itu, salat, sedekah dan saling cinta karena Allah, taba'ada minkum, maka si setan itu menjauh dari kalian, pergi nyedin engkah milik kancah. Ukuran nyedin niki kama tela'i syamsi min maghribiha, seperti terbitnya matahari dari terbenamnya. Betok matahari terbit, betok terbenam matahari, ya jarak itulah antara kita dengan setan. Lemun sembayang, bersedekah kanca saling cinta karena Allah. Lemun dek sembayang, dek bersedekah saling benci, berarti rapat setan. Sehingga apapun yang kita lakukan atas petunjuk setan, berarti menyesatkan gawe. Ketika berucap berarti ucapan sak dusta. Ikembek karena setan yang terus memberikan dorongan-dorongan. Ikembek setan selalu berada di samping kita karena niki sak telu niki ndek tuah gawe. Sembayang, sedekah dan saling cinta karena Allah. Wa Tirmizi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah atau takwalah kepada Allah. Wa sallu khamsakum, berpuasalah kalian, salatlah kalian, khamsakun, ya 5 waktu kalian. Wa sumu syahrakum, berpuasalah kalian di bulan kalian, artinya di bulan Ramadan, bulan sak kewajiban. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat harta-harta kalian. Wa ati'u zawi amrikum, dan taatilah ya pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian masuk ke dalam surga Tuhan kalian. Lah syarat tamu surga tersebut di dalam riwayat Tirmizi wa Ibnu Hibban. Pertama takwa, terus kedua sembahyang, puasa, tunaian zakat, taat kepada pemerintah, pemimpin, dan masuk ke dalam surga. Lah syarat masuk surga ada pira benda sekedar 4 5 nggih. Lemon makin syarat untuk apa misal jeri pegawai, jeri pejabat, jeri apa pula hiluan nggih. Ndek mamboto KTP, apa endah KK, akte lahir, surat kesehatan, keterangan berkelakuan baik pun malik macam persyaratan si bilun si luik bu sebulan biaya malik. Sedangkan masuk ke dalam surga yang fasilitas niki tidak pernah kita lihat oleh mata akan keindahannya, tak pernah kita dengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati kita betapa indah searan surga. Cukup dengan kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taat niki, takwa niki tentu arak takwa yang zohir, arak takwa yang batin.
takwa niki arak dua inti, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, menjalankan perintah yang sifatnya zohir kan cebah batin. Perintah sa zohir barantan sembahyang, puasa, nampak-nampak. Nah, arak perintah yang batin tentu menumbuhkan dalam hati sifat-sifat sak solah, seperti sifat sabar, sifat ikhlas, sifat syukur. Sifat-sifat niki lamun arak, maka insyaallah nikilah yang akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Lamun arak sopok dengan budi sifat syukur, maka dia akan terus mengingat Allah yang memberinya. Apakah dia meminta atau tidak, dia selalu mengembalikan bahwa niki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya pun mau ujian, maka dia tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bun sabar. Kembalian ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke ujian bisa jadi karena laleng. Tetap arah hikmah saran ujian ini. Nabi pun ipasi arah hikmah. Ada hikmah di balik itu. Apalagi makin kasak tenar oleh media sosial. Arah sopok kiai gara-gara kena goblok kuning kan, kena penjual es, selepuan netizen lah istilah se-Indonesia niki ngerumun kiai apa ni olok-olok dengan jual es pun. Nah, lagu ternyata kiai sak ngolok niki untung ngolok nggih. Ikembe lah wiso gih jerin makin. Amun totalan sak jual es paling 100.000, lagu gara-gara tolok lah selepuk meroteh, bu selepuk periak, bu selepuk nyumbang lah CM lebih mau makin okay? Saya sak milih mau rezeki CM lebih coba saya sak jual apa berkolok misalnya tenar gitu terhujat okay? Niki lah aran rezeki yang tak disangka-sangka arak hikmah. Jadi ketika dengan niki dihina ternyata Allah menampakkan kemuliaan kepada saat terhina niki ketinggian rezeki sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarin arak doang hikmah gitu. Niki jadi ketaatan yang zohir, ketaatan yang batin. Nah, saat kedua larangan arak masih larangan zohir, larangan batin. Larangan zohir jelas berzina, mencuri dan lain sebagainya. Nah, larangan sak batin niki menjauhi sifat-sifat yang menghancurkan diri kita dan orang lain. Ambil contoh seperti sifat yang bersumber dari setan atau iblis, yakni sifat takabur. Okay. Sak kedua sifat yang bersumber dari diri yang pelunggu sami atau dari Nabi Adam alaihissalam, yakni sifat rakus. Kini Nabi Adam ada sifat rakus sebab lah pas nedup pelek surga arak sekik telarang selain niki kanggo selain niki kanggo sekik telarang lah buat gambaran niki sekik telarang selain niki kanggo sekelas Nabi Adam beun langgar padahal arak sekik larangan. Nah, buat yang pelunggu sami dunia niki dia nampak sakit terlarang ke hiloi bergelanyat larangan niki bundik terjadi Nabi lebih isi tegawe larangan nikilah sifat rakus. Maka dengan adanya sifat rakus yang melekat di dalam diri, buat perlu untuk waspada. Dan yang ketiga sifat sak berbahaya niki adalah sifat hasad, sifat dengki. Dan sifat hasad dengki niki sumber dari Qabil, anak dari Nabi Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya Habil lantaran dengki. Nikilah salah satu dari sekian banyak sifat-sifat buruk sak perlu terjauhi, terutama sak telu niki. Ia otak niki sak telu. Takabur, sak kedua adalah al-hirs, rakus, dan yang ketiga adalah sifat dengki. Sifat sombong dan sifat rakus niki dosa pertama yang terjadi oleh langit, oleh surga. Sedangkan dengki
sumber penyakit niki yang menyebabkan pembunuhan maksiat pertama di dunia disebabkan karena dengki. Sampai makin lu kan begejuh saling mati, saling pelengi antar semeton keluarga gara-gara berdua sifat dengki. Maka ciri dengki niki oleh baginda Rasulullah SAW, ketika ada orang yang bahagia, ia susah. Arak dengan susah, ia senang. Ciri daripada sifat dengki. Maka ketika ada orang senang, bu, kita susah telik dengan senang, berarti arak wahidap-hidap nih, penyakit dengki. Nah, arak mirip sifat dengki, sifat iri lagu solah kanggo. Ambil kena arak sepuk dengan sugih rajin bersedekah. Nah, dia iri. Artian iri ni ke haji mudah sugih ada melebihi tak bersedekah barak dengan ni. Ndek iri kira kebaik maksudnya yak mati ti amisa. Ni iri salengi. Lagu iri sa solah lah kerajin bersedekah dengan kepecut. Itu ada kebaik sugih ya Allah. Ada yang kemau bersedekah melebihi dengan atau ada orang yang memiliki ilmu, iri lah kepecu sampai bau isi amalan ilmu tunas kepada Allah, berusaha aden baik masih jari dengan sabar berilmu bun sampai sebaran ilmu. Niki kanggo nikilah petunjuk-petunjuk dari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW tentu menuntun kita berembe adet sak solah selamat hidup elek baun. Sebab di dunia ni doang kesempatan, lamun wah selesai jatah di dunia selesai. Dunia butuh terbekal, makan, minum, terlalu jok membe, butuh kendaraan, butuh pakaian, tempat tinggal, bekal. Jak terlalu jok alam barzah pun butuh bekal. Lagu beda alam, beda aran bekal. Lamun di dunia butuh bekal sabaru, lagu pindah ke alam barzah engkah butuh. Engkah terbutuh waran makanan, kendaraan segala macam yang dibutuhkan di akhirat atau di alam barzah enggak nara sekik, yakni amal. Amal niki artiin pegawaian yang di dalamnya perkara yang diridhoi Allah. Iaran amal soleh. Pokok nepi sak terida sia-sia Allah amal soleh. Ketika kita melihat ridha Allah atau ndek nih, kita melihat maka ketika Allah ridha maka bernilai amal soleh. Ketika kita berbicara ridha tidak Allah ketika kita bicara nih apakah Allah ridha? Kalau Allah ridha maka ucapan kita bernilai amal soleh. Maka carilah keredaan Allah lewat memandang, lewat mendengar, lewat berbicara, melangkah segala macam. Tentu majelis niki tentu pegawaian yang mendatangkan ridha di sisi Allah. Sebab kaki kita melangkah ke masjid, dari satu masjid ke masjid yang lain, buat hadir elek majelis ilmu. Kita mendengarkan pengajian, arak zikir, lisan kita mengucapkan kalimat zikir, maka anggota-anggota awak temangkin niki berfungsi sesuai dengan nepi sak teredak sida-sida Allah, berarti kita melakukan amal soleh, dan amal soleh nikilah yang akan kita bawa. Nah, ini jadi man senggita, tapi akan nampak ketika lema elek jelo kiamat, terutama elek alam barzah. Oleh karena niki Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam kata meskipun searan taat niki berat, searan pegawaian sholat berat luar biasa, tetapi berat niki pasti akan dibalas. Ibarat tukang lemun pegawaian ringan mudah murah gaji, lalu lemun pegawaian berat sengke sulit maka pun akan semakin banyak gaji. Ibarat ibadah semakin sengke maka tentu akan berdampak ke ganjaran. Sembayang sunnah malam kanca sembayang sunnah kenjelo beda pahala. Misal makin sembayang sunnah sak kenjelo dibandingkan dengan solat malam bareh jam 3 jauh beda. Maka sampun terbahas lemun tegawe sembayang fardu harus di waktunya,
dan kanggo terakhiran kecuali sembayang isya. Okay. Misal narak dengan dekman sembayang isya, bareh baik di akhir waktu jam 3, adik mau sekalian sembayang tahajud, maka den masalah. Okay. Kanggo selesai sembayang isya, setelah niki buat sembayang tahajud, sembayang malam, buat tertutup isi witir. Ya. Nah, seandainya temangkin sembayang isya terbejulu, buat tertutup isi witir, buat ternyata tuis jam 3, buat sembayang tahajud, sila sembayang tahajud. Ya. Setelah sembayang tahajud, dia perlu tutup isi witir, sebab tu witir onek. Lemu malik tutup isi witir, engkah naran witir. Misal selesai sembahyang isya langsung tutup si 3 witir. Terus bareh tu yang sembahyang tahajud malik witir si 3 6 jari. Engkah witir jari dia. Maka cukup puasa onek lagu paling abdol akhir tak witir sebagai penutup sembahyang malam. Maka lemon berdua cita-cita ingin bangun malam, sekali-kali insyaAllah pokok tarak niat keyakinan insyaAllah ngasih, meskipun kedua alarm ataupun telat tertinduk lagu harapan cita-cita, insyaAllah tebing petunjuk sida-sida Allah, pasti kita akan bangun. Dan saat malam ni ke ganjaran ni ke luar biasa. Saya sanuna sampun tak ampuni. Siapa yang meminta hajat Nabi pun dunia akhirat, Allah akan kabulkan. Ni kirun kelebihan di solat malam. Sebab Nabi karena waktu niki adalah waktu yang sangat istimewa. Di setiap banyak manusia yang penidam, tetapi ada sebagian hamba Allah yang bangun untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki kelebihan-kelebihan amal-amal soleh yang mudah-mudahan bisa kita bawa sampai ke negeri akhirat. Lemat sambung wa Ahmad wa Syekhan wa Abu Daud wa Nasai ila akhiril huna wallahu lam bisawab wa ilahil marjal. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, barat biasa kembali kita hadiahkan surah Al-Fatihah khusus kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Mina, dan kepada ina amat keluarga, pepuk balok, tangga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada yang pelunggu sami keluarga yang mungkin saat niki kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada bijajari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada jamaah tiang, masyarakat, warga tiang yang berimpak, bersodakoh mulai langan malam pertama sampai makin niki, apakah bentuk makanan, minuman, harta, tenaga, segala macam, mudah-mudahan menjadi asbab mendapatkan amal jariah dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan gubuk yang kita tempati hall niki Allah turunkan rahmat, keberkahan, dan dipermudah rezeki sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.